Hai, kali ini kami akan membahas tentang kasus etik bidang kesehatan yang beranggotakan Muhammad Noval Syarif Fuadi, Friskika Mega Prastiwi, Hafiz Raffi Abdillah, Amanda Putri Wenista. Malpraktek medik. Definisi dan pengertian malpraktek medik. Malpraktek medik adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam pengobatan pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, malpraktek medik adalah suatu tindakan atau perbuatan medik yang dilakukan atau diselenggarakan dengan jalan yang tidak baik atau salah atau tidak sesuai dengan norma. Standar pelayanan medik. Standar pelayanan medik adalah suatu pedoman yang harus diikuti oleh dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktek kedokteran. Standar pelayanan medik ini juga sebagai pedoman dalam pengawasan praktek dokter, pembinaan, serta upaya meningkatkan mutu pelayanan medis di Indonesia yang efektif dan efisien. Selain itu, dimaksudkan juga untuk melindungi tenaga kesehatan dari tuntutan yang tidak wajar dari masyarakat luas. Juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari praktek-praktek kedokteran yang tidak sesuai dengan standar profesi kedokteran. Selain itu, ini juga dapat dijadikan tolok ukur mutu pelayanan tenaga kesehatan dan dimaksudkan pula agar para tenaga medis seragam dalam memberikan diagnosa. Dan setiap diagnosa harus memenuhi kriteria minimal yang terdapat dalam standar pelayanan medis dan standar pelayanan rumah sakit tersebut. A. Kasus malpraktek medik. Misalnya terjadi cacat atau kematian pada pasien sebagai akibat tindakan dokter yang kurang hati-hati atau alpa dengan tertinggalnya alat operasi yang di dalam rongga tubuh pasien. B. Bukan kasus malpraktek medik. Seorang ibu menangis histeris karena anaknya kejang-kejang. Jam 2 dini hari waktu itu suami istri itu membawa anaknya berobat ke klinik terdekat. Berusia 3 tahun, panas tinggi, suhunya mencapai 41 derajat Celcius. Anak itu kemudian diberikan obat yang dimasukkan melalui anus atau pantatnya, berharap agar suhunya segera turun. Namun begitu dokter hendak membalikkan badan, anak itu pun kejang, dan si ibu menuding gara-gara obat yang barusan dimasukkan itulah penyebab anaknya kejang-kejang. Padahal, karena panas tinggi itulah anaknya menjadi kejang. Kenapa si ibu harus nunggu larut malam padahal anaknya sudah seharian demam? Nunggu panasnya begitu tinggi sampai terjadi kejang dan demam yang sangat tinggi. Terjadi sesaat setelah dokter memasukkan obat demamnya itu, dan obat belum sempat diserap oleh tubuh anak itu. Malpraktek jugakah itu? Untung setelah dijelaskan dan tetangga-tetangga membenarkan kata-kata dokter, suami istri beranak satu ini kemudian bisa mengerti bahwa kejang itu karena demam tinggi yang dialami anaknya, bukan karena overdosis obat seperti yang dikatakannya. Prosedur tuntutan medik. Penanganan bukti-bukti hukum tentang kesalahan atau kealpaan atau kelalaian dokter dalam melaksanakan profesinya dan cara penyelesaiannya. Banyak kendala yuridis yang dijumpai dalam pembuktian kesalahan atau kelalaian tersebut. Masalah ini berkaitan dengan masalah kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh orang pada umumnya sebagai anggota masyarakat, sebagai penanggung jawab hak dan kewajiban menuntut ketentuan yang berlaku bagi profesi. Oleh karena menyangkut dua disiplin ilmu yang berbeda, maka metode pendekatan yang digunakan dalam mencari jalan keluar bagi masalah ini adalah dengan cara pendekatan terhadap masalah medik melalui hukum. Untuk itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
tahun 1982 dianjurkan agar kasus-kasus yang menyangkut dokter atau tenaga kesehatan lainnya seyogyanya tidak langsung diproses melalui jalur hukum, tetapi dimintakan pendapat terlebih dahulu kepada Majelis Kehormatan Etika Kedokteran. Majelis Kehormatan Etika Kedokteran merupakan sebuah badan di dalam struktur Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. MKEK ini akan menentukan kasus yang terjadi merupakan pelanggaran etika ataukah pelanggaran hukum. Hal ini juga diperkuat dengan UU nomor 23/1992 tentang kesehatan yang menyebutkan bahwa penentuan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan. Pasal 54 ayat 2 yang dibentuk secara resmi melalui keputusan Presiden Pasal 54 ayat 3 pada tanggal 10 Agustus 1995 telah ditetapkan Keputusan Presiden No. 56/1995 tentang Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan MDTK yang bertugas untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian dokter dalam menjalankan tanggung jawab profesinya. Lembaga ini bersifat otonom, mandiri, dan non-struktural yang keanggotanya terdiri dari unsur sarjana hukum. Ahli kesehatan yang mewakili organisasi profesi di bidang kesehatan, ahli agama, ahli psikologi, ahli sosiologi. Bila dibandingkan dengan MKEK, ketentuan yang dilakukan oleh MDTK dapat diharapkan lebih objektif, karena anggota dari MKEK hanya terdiri dari para dokter yang terikat kepada sumpah jabatannya, sehingga cenderung untuk bertindak sepihak dan membela teman sejawatnya yang seprofesi. Akibatnya, pasien tidak akan merasa puas karena MKEK dianggap melindungi kepentingan dokter saja dan kurang memikirkan kepentingan pasien. Jadi, instansi pertama yang akan menangani kasus masalah malpraktek pidana atau perdata adalah MKEK cabang atau wilayah, bukan diteruskan ke pengadilan. Masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh MKEK dirujuk ke P3EK atau Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran Provinsi. Dan jika P3EK Provinsi tidak mampu menanganinya, maka kasus tersebut diteruskan ke P3EK Pusat. Jenis-jenis malpraktek. Malpraktek etik adalah kesalahan profesi karena kelalaian dalam melaksanakan etika profesi. Maka sanksinya adalah sanksi etika yang berupa sanksi administrasi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Contoh konkret yang merupakan malpraktek etik ini antara lain di bidang diagnostik. Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan terhadap pasien kadangkala tidak diperlukan bila mana dokter mau memeriksa secara lebih teliti. Namun, karena laboratorium memberikan janji untuk memberikan hadiah kepada dokter yang mengirimkan pasiennya, maka dokter kadang-kadang bisa tergoda juga mendapatkan hadiah tersebut. Di bidang terapi, berbagai perusahaan yang menawarkan antibiotika kepada dokter dengan janji-janji kemudahan yang akan diperoleh dokter bila mau menggunakan obat tersebut kadang-kadang juga bisa mempengaruhi pertimbangan dokter dalam memberikan terapi kepada pasien. Orientasi terapi berdasarkan janji-janji pabrik obat yang sesungguhnya tidak sesuai dengan indikasi yang diperlukan pasien juga merupakan malpraktek etik. Malpraktek yuridik dibedakan menjadi malpraktek perdata atau civil malpractice terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak dipenuhinya isi perjanjian atau one prestasi di dalam transaksi terapeutik oleh dokter atau tenaga kesehatan lain, atau terjadinya perbuatan melanggar hukum one domestic death sehingga menimbulkan kerugian pada pasien. Adapun isi dari tidak dipenuhinya perjanjian tersebut dapat berupa tidak melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan, melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan tetapi terlambat melaksanakannya, melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi tidak sempurna dalam pelaksanaan dan hasilnya, melakukan apa yang menurut kesepakatan tidak seharusnya dilakukan. Sedangkan untuk perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum haruslah memenuhi beberapa syarat seperti
A. Harus ada perbuatan, baik berbuat maupun tidak berbuat. B. Perbuatan tersebut melanggar hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. C. Ada kerugian. D. Ada hubungan sebab akibat atau hukum kausal antara perbuatan yang melanggar hukum dengan kerugian yang diderita. Standar kompetensi fisioterapi di Indonesia. Standar kompetensi fisioterapi adalah pernyataan-pernyataan mengenai pelaksanaan tugas seorang fisioterapis di tempat kerja yang digambarkan dalam bentuk output. Etika Fisioterapi Indonesia. Fisioterapis dalam rangka aktivitas profesional dan pelayanan kepada individu dan masyarakat harus selalu menjaga citra profesi berdasarkan kode etik yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi fisioterapi. Menjunjung tinggi kehormatan fisioterapi dalam setiap perbuatan dan dalam keadaan apapun, mematuhi peraturan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi. Garis besar kode etik fisioterapi Indonesia. 1. Menghargai hak dan martabat individu. 2. Tidak bersikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada siapapun yang membutuhkan. 3. Memberikan pelayanan profesional secara jujur, berkompeten, dan bertanggung jawab. 4. Mengakui batasan dan kewenangan profesi dan hanya memberikan pelayanan dalam lingkup profesi fisioterapi. 5. Menghargai hubungan multidisipliner dengan profesi pelayanan kesehatan lain dalam merawat pasien atau klien. 6. Menjaga rahasia pasien atau klien yang dipercayakan kepadanya kecuali untuk kepentingan hukum atau pengadilan. 7. Selalu memelihara standar kompetensi profesi fisioterapis dan selalu meningkatkan pengetahuan atau keterampilan. 8. Memberikan kontribusi dalam perencanaan dan pengembangan pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan individu dan masyarakat.